Hai semua, Assalamualaikum. Kali ini kita akan membuat olahan pisang yang pastinya ini sangat enak. Cara buatnya mudah dengan bahan yang cukup sederhana. Dan buat teman-teman yang penasaran bagaimana cara membuatnya, yuk disimak videonya hingga selesai. Sekarang kita langsung saja ya ke cara pembuatannya. Nah, untuk bahannya di sini kita gunakan 25 buah pisang. Ini ukurannya tidak terlalu besar. Ini cenderung kecil ya teman-teman. Jadi kita pakai sebanyak 25. Dan ini sudah sangat bagus ya tingkat kematangannya. Dan langsung saja ini akan kita kukus. Kita kukus sampai benar-benar matang ya teman-teman. Nah, setelah matang langsung saja akan kita buka tutupannya. Dan ini dia hasilnya ya. Ini sudah matang. Selanjutnya bisa kita angkat dan kita akan keluarkan dari panci kukusannya ya teman-teman. Dan langsung saja ini akan kita kupasin ya. Dan ini akan kita kupas semua kulit pisangnya. Selanjutnya akan kita potong-potong ya. Untuk hasil potongannya, teman-teman bisa sesuaikan dengan selera masing-masing untuk besar kecilnya ya teman-teman. Nah, ini hasil pisangnya ya. Ini tidak terlalu besar. Ini cenderung kecil ya teman-teman. Langsung saja ini akan kita sisihkan terlebih dahulu. Di sini kita akan lanjut untuk menyiapkan kuah atau flahnya ya teman-teman. Di sini untuk bahannya kita pakai 800 ml santan. Ini dengan kekentalan sedang ya teman-teman. Dan di sini saya pakai juga gula pasir dan ada tepung beras ya teman-teman. Nah, untuk gula pasirnya di sini saya pakai kurang lebih 120 gram ya teman-teman. Dan untuk penambahan gulanya teman-teman bisa sesuaikan dengan selera masing-masing ya. Dan di sini kita tambahkan juga dengan sedikit garam dan juga vanili bubuk ya. Dan selanjutnya bisa kita masukkan untuk tepung berasnya. Di sini saya pakai 5 sendok makan ya teman-teman. Ini kita aduk-aduk rata terlebih dahulu. Dan selanjutnya tinggal kita masukkan santannya ya. Nah, ini kita masukkan secara bertahap sambil diaduk-aduk rata seperti ini. Pastikan tidak ada bahan ataupun tepung yang menggerindil ya teman-teman. Nah, setelah dirasa cukup, selanjutnya bisa kita masukkan sisa santannya ya. Nah, ini sudah halus ya teman-teman. Langsung saja akan kita masukkan sisa santannya. Ini akan kita masukkan semuanya ya. Dan untuk adonannya ini sudah siap. Langsung saja akan kita pindahkan ke wajan. Ini akan kita masak ya teman-teman. Nah, di sini saya sudah siapkan wajan. Langsung saja akan kita masukkan. Nah, ini sambil digoyang-goyangkan ya teman-teman agar semua bahannya itu bisa masuk ke dalam wajan ya teman-teman. Nah, ini tinggal kita nyalakan api kompornya. Kita pakai api sedang saja, cenderung ke kecil ya. Ini sambil diaduk-aduk rata seperti ini. Kita masak sampai mengental. Nah, ini sudah mulai mengental dan mendidih ya. Langsung saja akan kita masukkan potongan buah pisang yang sudah kita siapkan sebelumnya. Nah, ini kita masukkan semuanya ya teman-teman. Nah, ini tinggal kita aduk-aduk rata dan kita akan masak sebentar saja. Nah, setelah buah pisangnya masuk, ini boleh kita kecilkan api kompornya ya. Kita gunakan api yang sangat kecil. Dan sambil kita aduk-aduk rata seperti ini. Dan ini sepertinya sudah cukup. Langsung saja akan kita matikan api kompornya. Dan ini akan kita pindahkan ke wadah yang lain ya teman-teman. Dan ini dia palu butungnya sudah jadi. Ini hasilnya lumayan banyak ya. Dan selanjutnya ini tinggal kita hidangkan ya teman-teman. Enak dinikmati selagi hangat ataupun setelah dingin di saat sudah keluar dari kulkas ya. Atau jika ditambah dengan es batu pastinya makin enak dan nikmat ya teman-teman. Nah, ini mau kita lihat teksturnya ya seperti ini ya teman-teman. Dan langsung saja di sini akan kita coba ya terlebih dahulu. Ini mau kita siapkan mangkuk. Langsung saja akan kita ambil beberapa sendok ya teman-teman. Dari tampilannya saja ini sudah terlihat sangat enak, flahnya lembut.
Potongan buah pisangnya juga sangat banyak ya. Ini biasa dinikmati dengan tambahan sirup koko pandan ya teman-teman. Tapi berhubung karena sirupnya tidak ada, di sini kita langsung aja nikmatinnya seperti ini ya, tanpa es batu dan juga tanpa sirup ya teman-teman. Dan langsung saja di sini akan kita cobain ya. Nah, di sini mau kita lihat terlebih dahulu teksturnya. Nah, flanya itu seperti ini ya teman-teman. Dan langsung saja akan kita cobain. Untuk rasanya ini sangat enak ya, manisnya pas, ada rasa gurih dari santannya. Dan untuk pisangnya ini tingkat kematangannya sudah sangat bagus ya teman-teman. Dan untuk tekstur flanya ini sangat lembut ya teman-teman. Dan ini sangat cocok ya dijadikan sebagai suguhan saat ngumpul bersama keluarga atau sebagai ide jualan ya. Selain cara buatnya mudah, ini bahannya juga cukup sederhana, pastinya sangat mudah untuk dijangkau. Nah, buat teman-teman di rumah jangan lupa cobain resepnya ya, semoga kalian suka. Dan semoga resep kali ini bisa bermanfaat dan menjadi inspirasi buat kalian yang bingung mau buat cemilan apa untuk hari ini. Jadi kalau kalian punya pisang dan tepung beras, bisa dicobain ya resep yang satu ini. Dijamin resepnya anti gagal ya teman-teman. Kali ini kita akan membuat lemot pisang. Yang pastinya ini sangat enak ya, cara buatnya juga mudah dengan bahan yang cukup sederhana. Dan buat teman-teman yang penasaran bagaimana cara membuatnya, yuk disimak videonya hingga selesai. Dan sekarang kita langsung saja ya ke bahan-bahannya. Nah, ini ada pisang kematangan kurang lebih 25 buah pisang. Ukurannya ini tidak terlalu besar ya teman-teman. Langsung saja akan kita buka kulitnya. Nah, ini akan kita kupasin sampai selesai ya. Nah, ini untuk isiannya masih bagus ya teman-teman, meskipun kulit luarnya itu sedikit kehitaman ya. Dan ini setelah selesai semua, selanjutnya akan kita tambahkan dengan sedikit garam. Lanjut ya, ini akan kita haluskan. Di sini saya akan menghaluskannya menggunakan gelas plastik seperti ini. Atau teman-teman bisa pakai alat yang lain ya, seperti garpu atau alat apapun itu ya. Nah, di sini kita haluskan sampai sedikit halus. Nah, sepertinya ini sudah cukup. Selanjutnya di sini mau saya tambahkan dengan unti kelapa. Jadi, ini sisa dari kemarin ya, teman-teman. Kemarin itu saya membuat kue bugis dan isiannya itu masih banyak. Daripada mubazir, di sini akan kita olah aja menjadi cemilan ya. Nah, ini bisa kita masukkan semuanya. Dan karena unti kelapa ini sudah mengandung gula, jadi di sini cukup kita tambahkan gula pasir sedikit saja ya, teman-teman. Nah, di sini mau saya tambahkan 2 sendok makan gula pasir. Nah, untuk penambahan gulanya, teman-teman bisa sesuaikan selera masing-masing ya. Nah, di sini tinggal kita aduk-aduk rata, pastikan semua bahan ini tercampur dengan baik ya teman-teman. Nah, kalau sudah seperti ini, di sini akan kita tambahkan dengan 5 sendok makan tepung beras atau kurang lebih ini 50 gram ya teman-teman. Dan di sini akan saya tambahkan juga dengan 3 sendok makan tepung tapioka. Untuk penambahan tepungnya ini jangan banyak-banyak ya teman-teman, karena penambahan tepungnya itu bisa mempengaruhi tekstur dari kuenya nanti setelah matang. Jadi semakin banyak tepung yang kita pakai, maka akan semakin padat juga hasilnya ya. Nah, ini tinggal kita aduk-aduk rata. Nanti hasil akhirnya akan seperti ini ya teman-teman. Nah, ini sudah cukup, teksturnya itu seperti ini ya, teman-teman bisa perhatikan. Nah, ini tinggal kita sisihkan terlebih dahulu. Di sini akan lanjut kita bungkus ya. Dan sebelumnya saya sudah menyiapkan beberapa lembar daun pisang. Pastikan daun pisang yang kita gunakan itu sudah dalam keadaan lentur sehingga saat digunakan tidak mudah robek. Nah, ini sudah saya jemur di bawah sinar matahari ya, teman-teman. Nah, di sini tinggal kita ambil sedikit adonan. Kita rata-ratakan. Untuk besar kecilnya teman-teman bisa sesuaikan selera masing-masing ya. Nah, ini tinggal kita gulung aja. Cara membungkusnya itu cukup sederhana. Teman-teman tinggal perhatikan pada videonya.
Nah, hasilnya seperti ini ya. Dan ini akan lanjut kita selesaikan sampai donannya habis dibungkus ya teman-teman. Untuk caranya masih sama seperti yang pertama. Nah, ini kita rapi-rapikan seperti ini, lanjut kita bungkus. Dan untuk mempersingkat waktu di sini untuk proses membungkusnya akan kita skip aja ya. Saya rasa kalau teman-teman melihat videonya pasti teman-teman juga tahu ya cara melakukannya. Dan kalau sudah selesai, ini dia hasilnya. Di sini kita dapat 14 bungkusan ya, ukurannya seperti ini. Untuk hasilnya bisa kurang atau lebih, itu tergantung dari ukuran besar kecilnya yang teman-teman buat ya. Dan ini sudah siap, selanjutnya akan kita susun rapi di atas panci kukusan. Dan ini akan kita kukus ya teman-teman. Nah, di sini saya sudah siapkan panci kukusan, langsung saja akan kita susun rapi di atasnya ya. Nah, seperti ini aja cara menyusunnya ya teman-teman. Nah, ini sudah siap, selanjutnya bisa kita angkat, kita akan masak sampai benar-benar matang ya. Nah, ini akan kita masak kurang lebih 20-25 menit atau sampai kuenya ini benar-benar matang ya. Dan setelah 25 menit, ini dia hasil kuenya sudah matang. Ini sudah siap kita angkat dan kita akan keluarkan dari panci kukusannya ya teman-teman. Dan ini dia lemet pisang dengan tambahan unti kelapa kita sudah jadi. Selanjutnya tinggal kita cobain. Nah, ini masih dalam keadaan panas ya teman-teman. Jadi teksturnya itu agak lengket ya seperti ini. Tapi untuk rasanya pastinya ini sangat enak ya. Aroma pisangnya sangat terasa, ditambah dengan unti kelapa tadi menambah cita rasanya itu semakin enak dan gurih. Teksturnya ini lembut ya. Meski terlihat padat, tapi ini tidak keras sama sekali. Ini lembut ya teman-teman. Nah, ini mau lanjut saya habiskan sisanya ya. Nah, ini tinggal kita hidangkan. Ini dia lemet pisangnya, disajikan selagi hangat ataupun setelah dingin, sama-sama enaknya ya. Sangat cocok dijadikan sebagai suguhan saat ngumpul bersama keluarga atau sekedar teman ngeteh ataupun ngopi di pagi hari. Pastinya cukup enak dan mengenyangkan ya teman-teman. Selain cara buatnya mudah, ini bahannya juga cukup sederhana. Nah, buat teman-teman di rumah jangan lupa cobain resepnya ya. Semoga kalian suka. Dan semoga resep kali ini bisa bermanfaat dan menjadi inspirasi buat kalian yang bingung mau buat cemilan apa untuk hari ini. Jadi kalau kalian punya pisang kematangan, jangan dibuang ya. Buat seperti ini aja, dijamin hasilnya itu anti ribet, anti gagal ya. Nah, saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menonton videonya hingga akhir. Jangan lupa dukungannya ya, dengan cara like, komen, dan juga subscribe. Serta bagikan video ini agar lebih bermanfaat. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.